Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Baik, hari ini kita masih belajar tentang tematik, yaitu materi tentang menemukan ide pokok dalam sebuah bacaan. Nah, hal yang pertama yang harus kita pelajari adalah apa itu ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah suatu gagasan utama yang melandasi sebuah paragraf. Jadi intinya dalam sebuah gagasan utama. Ide pokok biasa atau bisa terdapat di awal, pertengahan, ataupun akhir paragraf. Jadi inti dari suatu paragraf itu bisa ada di awal, tengah, atau di akhirnya, atau bisa jadi di keseluruhan paragraf. Nah, mengapa toh kita kok belajar ide pokok? Tujuannya apa? Alasannya, ide pokok menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Sebelum kita menulis sebuah paragraf, kita harus punya ide pokok terlebih dahulu. Kita mau menulis tentang apa? Nah, itu namanya ide pokok yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok yang kita pelajari tadi bisa kita gunakan untuk menulis cerita, menulis sebuah paragraf, dan nanti bisa kita kembangkan menjadi paragraf yang lebih bagus. Sekarang, caranya bagaimana menentukan ide pokok? Mari kita pelajari. Membaca itu adalah yang utama. Membaca dengan teliti, cermat, satu persatu, ya. Satu kalimat dibaca, satu kalimat dibaca, satu kalimat dibaca, sampai kalian mengerti isinya, artinya, dan maksudnya. Kemudian selanjutnya, jenis-jenis paragraf itu ada 3. Paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Apa itu paragraf deduktif? Yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Pola kalimatnya dari umum ke khusus. Maksudnya, kita menceritakan hal yang umum dulu. Hari ini aku ingin belajar. Belajar apa? Diterangkan di kalimat selanjutnya. Di mana, dengan siapa, bagaimana. Nah, itu namanya kekhusus. Kemudian paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Pola kalimatnya dari khusus ke umum. Artinya, nanti di akhir paragraf ada kata-kata kesimpulan. Misalnya, hari ini aku sudah belajar dengan baik. Nilaiku berapa? Nah, sekian. Nah, terus kemudian bermain, kemudian membantu ibu dan sebagainya. Kemudian di akhir paragraf ada kata. Akhir dari cerita tadi, satu paragraf yang kamu buat, dengan demikian atau oleh sebab itu, maka dari itu aku mendapat hadiah dari ibu. Lah, itu namanya paragraf induktif yang ide pokoknya ada di akhir paragraf. Kemudian yang ketiga ada paragraf campuran, yaitu suatu paragraf yang kalimat utamanya bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah, atau bisa jadi di seluruh paragraf itu isinya cuma kalimat utama. Itu namanya paragraf campuran. Nah, sebelum kita lanjutkan,
Sebelum kita lanjut ke contoh, Bu Anis mau menjelaskan kepada kalian supaya nggak bingung ya. Ide pokok dan kalimat utama itu sedikit berbeda. Kalau kalimat utama seperti kamu lihat di contoh ini, di contoh yang tampak ini, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerakan atau gerak adalah perubahan posisi atau berpindah tempat. Jadi kalimat yang kedua di sini menjelaskan kalimat pertama. Jadi ini bisa kita baca dari umum ke khusus. Contohnya adalah manusia berjalan dan burung terbang. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk memegang, berjalan, berlari, melompat, meloncat, menggali, memanjat, berenang, dan lain-lain. Alat gerak pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu tulang dan otot. Dari bacaan yang kita baca tadi, coba kalian lihat kalimat pertama. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bisa kita lihat, kalimat pertama bisa kita simpulkan adalah kalimat utama, karena berpola umum. Kemudian menerangkan setelahnya. Makhluk hidup itu contohnya apa? Di sini dicontohkan manusia dan burung. Bergerak itu yang bagaimana? Ada melompat, menggali, memanjat, berenang. Nah, itu menjelaskan isi kalimat pertama, itu berarti penjelas. Yang kalimat pertama disebut kalimat utama, kalimat selanjutnya sampai akhir disebut kalimat penjelas. Nah, bagaimana dengan gagasan pokok tadi? Atau ide pokok tadi, ide pokok itu merangkum dari isi satu paragraf ini, bukan mencontoh satu kalimat kita contoh. Nah, jadi apa ide pokok dari paragraf ini? Coba kita lihat. Apa ide pokoknya? Kalau tadi kita sudah bisa menemukan kalimat utamanya. Sekarang ide pokoknya apa? Ada yang bisa menebak? Ingat-ingat tadi apa paragrafnya? Tadi? Ya, ide pokoknya adalah pentingnya organ gerak. Jadi cara kalian menyimpulkan ide pokok adalah ringkasan atau inti dari suatu paragraf tersebut. Oke anak-anak, bisa dimengerti? Saya rasa cukup mudah. Nanti setelah ini Bu Anis akan memberikan latihan soal menentukan ide pokok dalam setiap paragraf ya. Untuk hari ini tugasnya cukup itu saja. Sekian, terima kasih. Oh, maaf Bu Anis kelupaan tadi, tapi ini udah dijelaskan ya. Kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya tadi kalimat satu. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat utama itu tinggal mencontoh satu kalimat yang menjadi inti dan dicontoh satu kalimat persis. Tapi jika pertanyaannya kalimat utama, beda dengan ide pokok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat belajar.